Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hardware. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari hardware? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang keempat, backing storage atau unit penyimpanan. Dan yang kelima itu peripheral atau unit tambahan. Nah, yang pertama itu unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, bagian dari unit masukan ini yang pertama adalah keyboard. Nah, kita lihat gambar pada di bawah ini merupakan sebuah keyboard. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Yang kedua yaitu mouse. Nah, ini adalah gambar mouse. Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, yang ketiga yaitu touchpad. Yaitu unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis yaitu pointing stick dan stackball. Nah, yang kedua itu process device atau unit pemrosesan, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU merupakan unit proses utama yang terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data dari mulai membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi ke peralatan output. Nah, di bawah ini merupakan CPU. Nah, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional. Yang pertama ALU, Arithmetical Logical Unit. Yang kedua CU atau Control Unit. Yang ketiga Register. Nah, ada beberapa peralatan yang ada dalam CPU, di antara lain yang pertama itu mainboard. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini. Ini merupakan mainboard. Mainboard merupakan salah satu perangkat dalam komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan beberapa peralatan lain seperti prosesor, memori, kabel-kabel, data penghubung hard disk, floppy disk, kartu seperti VGA card, NICE, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu prosesor. Nah, ini adalah gambar dari sebuah prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Nah, ukuran prosesor adalah megahertz, yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah data atau informasi. Nah, yang ketiga yaitu power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Nah, kualitas power supply menentukan kualitas kinerja komputer. Daya sebesar 300-400 watt yang disalurkan power supply biasanya cukup bagi komputer yang digunakan untuk pengetikan atau grafik. Nah, yang ketiga yaitu output device atau unit keluaran. Yang pertama itu monitor. Ini merupakan gambar dari sebuah monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Monitor itu dikelompokkan berdasarkan teknologinya, yaitu yang pertama monitor CRT, monitor flat panel, dan monitor LCD. Nah, yang kedua yaitu printer. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah printer. Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dengan kertas. Beberapa jenis printer antara lain adalah printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laser. Selanjutnya yaitu RAM. Nah, ini merupakan tampilan dari sebuah RAM atau Random Access Memory. Berfungsi sebagai media penyimpanan sementara.
Nah, selanjutnya itu backing storage atau unit penyimpanan. Nah, di antara lain yaitu hard disk. Hard disk bisa juga disebut hard disk drive atau HDD atau hard drive atau HD. Nah, hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Nah, selanjutnya itu peripheral atau unit tambahan. Nah, unit tambahan ini diantaranya yang pertama ada modem. Modem atau modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi, gelombang pembawa atau carrying signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, seperti media kabel atau udara. Biasanya berupa gelombang sinus. Nah, selanjutnya yaitu kartu suara atau sound card. Adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan juga merekam suara. Kali ini kita akan membahas komponen dari CPU. CPU yang akan kita bahas itu CPU Pentium 3. Nah, ini adalah bentuk dari CPU. Nah, di sini yang pertama ada tombol power. Nah, yang ini ada reset, ini disket, dan ini untuk CD. Selanjutnya, ini adalah input output port. Ini adalah bentuk umum dari bentuk dalam CPU. Ini adalah power supply. Fungsinya itu untuk mengalirkan daya listrik menuju komponen-komponen lainnya agar dapat hidup dan bekerja. Selanjutnya di bagian ini ada hard disk. Fungsi hard disk itu sebagai tempat penyimpanan semua data yang ada di dalam komputer tersebut. Contohnya seperti musik, video, dokumen, foto, dan lain-lainnya. Selanjutnya ini adalah bagian dari motherboard. Motherboard sendiri itu yaitu papan utama berupa PCB yang memiliki chip, BIOS atau program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Yang pertama, di sini ada Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS, yaitu sebuah baterai yang memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain. CMOS ini menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer. Selanjutnya, yang kedua ini ada Primary and Secondary IDE Interface, juga disebut dengan konektor IDE atau konektor PATA. IDE ini kepemilikan dari Integrated Device Electronic yang mendukung untuk perangkat IDE seperti hard disk dan CD dan DVD drive. Di sini yang ketiga yaitu NOT byte, merupakan sebuah sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Selanjutnya di sini ada slot EGP, merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Nah, yang kelima itu ada slot PCI. Ini slot PCI merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot FPG dan PCI Express. Ini dinamakan heatsink fan. Heatsink fan ini berguna agar menjaga suhu komputer. Di sini ada prosesor. Prosesor ini adalah otaknya komputer. Di sini ada slot RAM, yaitu komponen pada motherboard yang digunakan untuk menyisipkan RAM. Dan di sini ada slot EGP yang digunakan untuk memasukkan EGP card. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang power supply atau power supply unit, disingkat dengan PSU, berfungsi untuk mengubah tegangan listrik
dari AC 220, 230, atau 240 volt dengan tegangan 110 atau 120 volt agar bisa digunakan oleh komputer. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan watt. Perlu kita tahu, power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Selanjutnya, perangkap ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti yang pertama itu motherboard, yang kedua hard disk, yang ketiga floppy disk drive, dan yang keempat itu CD-ROM. Power supply yang berkualitas kurang baik dapat mengurangi tegangan DC yang tidak rata dan banyak riaknya. Jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, akan menyebabkan kerusakan pada komponen komputer, misalnya hard disk. Salah satu komponen penting pada power supply adalah pendingin atau cooling, dilengkapi dengan minimal sebuah kipas. Kita lihat bagian terpenting power supply yang disebut dengan cooling. Teman-teman, ini disebut pendingin atau cooling, salah satu komponen yang ada di power supply. Power supply mempunyai bermacam-macam konektor yang mempunyai nilai tegangan dan fungsi yang berbeda-beda pula. Nah, jenis-jenis konektor yang terdapat pada power supply adalah yang pertama itu konektor 20 atau 24 pin ATK motherboard. Ini disebut konektor 20 atau 24 pin motherboard. Konektor yang berjumlah 20 sampai 24 pin ini digunakan untuk memberi daya langsung ke motherboard. Antara konektor 20 pin dan 24 tidak ada bedanya. Sebenarnya konektor 24 ini merupakan konektor 20 pin yang ditambahkan dengan konektor 4 pin. Selanjutnya itu yang kedua ATK 4 pin konektor. Yang ini disebut ATK 4 pin konektor. Kenapa ini disebut? Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, dilihat di sini ada kabel hitam dan kuning. Dia mempunyai 2 kabel yang berwarna. Konektor ini digunakan sebagai pemberi tegangan untuk prosesor. Konektor ini sudah mulai dipakai sejak prosesor kelas Pentium 4 hingga yang terbaru saat ini. Nah, ini disebut 4 pin peripheral power connector atau mole konektor. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk, CD atau DVD-ROM, dan kipas casing. Lalu selanjutnya itu SATA power connector. Ini disebut SATA power connector. Bagaimana cara membedakannya? Nah, kita lihat kabelnya ada berwarna 3, yaitu kuning, hitam, dan merah. Nah, digunakan untuk memberi tegangan terhadap hardware yang menggunakan port SATA seperti hard disk SATA dan juga CD atau DVD drive ROM SATA. Digunakan untuk mensuplai tegangan untuk komponen hardware yang menggunakan interface SATA seperti hard disk SATA dan CD atau DVD ROM SATA. Selanjutnya itu floppy drive connector. Ini disebut floppy drive connector atau back connector. Konektor ini khusus digunakan untuk floppy drive ataupun external audio card. Karena penggunaan floppy drive sekarang sangat jarang, maka konektor ini jarang digunakan. Nah, selanjutnya itu 6 pin PCIe konektor. Ini disebut PCIe konektor. Terdiri dari 3 kabel yang berbeda, yaitu hitam, merah, dan kuning juga oranye. Konektor jenis ini digunakan untuk memberikan daya tambahan pada perangkat VGA card atau kartu grafis yang berjenis PCI Express karena VGA card jenis PCIe membutuhkan daya yang lebih dibandingkan dengan VGA jenis lainnya. Jika diperhatikan, di dalam kabel-kabel power supply ini terdapat banyak sekali warna-warni. Kenapa seperti itu? Warna kabel power supply dibuat berwarna-warni itu untuk menunjukkan besarnya tegangan. Apa arti dari warna-warna ini? Yang pertama itu warna oranye atau oranye. Ini kabel ini memiliki voltase positif 3,3. Lalu yang hitam itu voltasenya ground, dan yang merah voltasenya itu positif 5. Lalu yang abu-abu itu memiliki voltase positif 5. Yang ungu memiliki voltase positif 5. Lalu yang berwarna kuning itu memiliki voltase positif 12. Lalu yang berwarna biru itu memiliki voltase negatif 12. Yang hijau ini voltasenya PS on.
ini merupakan motherboard atau mainboard atau sering disebut juga papan induk. Perlu kalian tahu bahwa motherboard atau mainboard adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Bisa dibilang motherboard ini merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras yang ada di komputer. Di sini akan dijelaskan bagian-bagian komponen motherboard dan fungsinya. Yang pertama, soket prosesor atau CPU soket. Ini merupakan soket prosesor atau CPU soket, merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Selanjutnya itu slot memori. Cara membukanya seperti ini. Ini merupakan slot memori. Secara fisik, bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya, posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari 1 slot. Disinilah RAM dipasang. Selanjutnya itu slot IDE dan slot SATA. Ini merupakan slot IDE dan ini merupakan slot SATA. Kedua slot ini berbeda bentuknya, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penghubung hard disk atau CD-RAM ke motherboard. Ciri fisik dan slot IDE adalah bentuknya yang agak memanjang, menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data IDE. Sedangkan untuk slot SATA, bentuk fisiknya lebih kecil dan tidak terlalu memakan tempat karena kabel data SATA juga berukuran relatif kecil. Selanjutnya itu slot AGP dan PCI. Ini slot AGP dan ini slot PCI. Kedua slot ini fungsinya adalah sebagai tempat dipasangnya VGA card atau graphic card. Kedua slot ini berbeda jenisnya. AGP adalah jenis lama dan sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru. Kebanyakan motherboard sudah pada menggunakan slot PCI untuk penghubung dengan kartu grafis. Posisi slot ini pada umumnya berdekatan dengan slot PCI, bahkan hampir sejajar. Standarnya, slot AGP dan PCI ini jumlahnya hanya 1 per motherboard. Bentuknya sama-sama memanjang karena menyesuaikan VGA card. Selanjutnya itu BIOS atau Basic Input Output System. Ini merupakan BIOS. BIOS itu sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Saat ini, BIOS sudah mulai digantikan. Selanjutnya itu baterai CMOS atau diperpanjang Complementary Metal Oxide Semiconductor. Merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Bentuk seperti baterai jam tangan, hanya saja bentuknya yang lebih besar. Dengan mencabut baterai tersebut dari motherboard, itu sama saja kita mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Karena semua data yang tersimpan pada baterai CMOS tersebut akan hilang. Jadi, jika kamu lupa password BIOS kamu, cabut saja baterai CMOS. Selanjutnya itu power connector. Konektor ini tidak kalah penting dari yang lainnya. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik. Biasanya berjumlah 20-24 pin. Selanjutnya itu pin kabel front panel. Ini merupakan pin kabel front panel. Bentuknya seperti jarum-jarum. Digunakan untuk memasang tombol power, restart, LED power, dan LED hard disk. Untuk memasang kabel-kabel yang ukurannya sangat kecil ini, kita biasanya dibantu dengan bacaan yang ada di sekitar pin front panel di setiap motherboard. Ini ada bacaan-bacaannya LED, restart, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pen. Di bawah pen itu ada tempat buat prosesor. Ini disebut pen. Nah, fungsi utama dari sebuah kipas pen ini komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai dengan ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Ada sekitar 3 atau 4 baling-baling kipas pada CPU. Ada juga komputer yang lebih dirancang khusus sudah mempunyai kipas ekstra yang ditempatkan pada casing komputer yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya itu Not Bright. Ini merupakan Not Bright. Fungsinya yaitu merupakan sebuah sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Nah, dari I/O atau internal output system itu dibagi lagi beberapa komponen. Nah, yang pertama itu port PS2 buat mouse ini.
Itu digunanya untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Selanjutnya itu port PS to keyboard. Ini untuk memasang keyboard. Selanjutnya itu port paralel. Ini port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Selanjutnya itu port serial. Ini port serial digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transport data serial. Lalu selanjutnya itu port SPDIF digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Nah, selanjutnya itu port firewall. Nah, selanjutnya itu port RJ45. Nah, ini port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Ini disebut dengan port USB, digunakan untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan serial, yaitu USB. Selanjutnya itu port audio. Ini merupakan port audio digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Selanjutnya itu prosesor. Ini merupakan tempat menyimpan prosesor. Ini yang disebut dengan prosesor. Prosesor adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai pemikir atau pemproses semua perintah yang diterima oleh CPU. Semakin tinggi tingkat prosesornya, maka sebuah komputer akan semakin cepat juga memproses perintah dari aktivitas yang kita lakukan, dan tentunya harus diimbangi juga dengan komponen-komponen lainnya. Ini merupakan otak dari sebuah CPU. Selanjutnya yaitu RAM. Nah, ini merupakan tempat memasang RAM. Ini cara membukanya. Ini merupakan RAM. RAM adalah sebuah kartu grafis yang berfungsi untuk menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum ditampilkan dari perangkat yang ditujukan. Pemilihan ukuran RAM sebaiknya dilihat dari apa fungsi komputer itu nantinya. Jika hanya dipergunakan untuk tingkat yang biasa saja, ukurannya cukup 2 GB, itu sudah cukup. Tapi jika ingin menggunakannya untuk desain grafis, bermain game berat, ataupun untuk membuka aplikasi-aplikasi yang besar, sebaiknya kita pilih RAM dengan ukuran 4 GB. Nah, dengan ukuran yang lebih besar lagi, maka semakin besar RAM yang kita gunakan akan semakin bagus juga performa dari komputer kita. Ini merupakan kabel ATA atau Advanced Technology Attachment standar. Adalah interface standar yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke komputer PC. Standar ATA dapat menghubungkan perangkat penyimpanan langsung dengan motherboard untuk kabel pita yang umumnya terdiri dari 40 kabel paralel dan tidak 3 konektor. Yang biru ini untuk disambungkan ke motherboard, dan konektor hitam dan abu-abu biasanya untuk 2 perangkat penyimpanan seperti hard disk dan CD atau DVD-ROM. Di sini kita akan menjelaskan tentang komponen penyusun laptop dan fungsinya. Yang pertama itu main baterai atau baterai utama. Fungsi dari baterai di sini sangat penting karena baterai berfungsi sebagai suatu daya ke laptop, sehingga kita tidak selalu mengandalkan listrik dari steker, dan dari disinilah fungsi laptop sebenarnya, yakni sebagai gadget yang portable. Baterai ini disusun oleh komponen-komponen baterai lainnya, yaitu terdiri dari 6 komponen di dalamnya. Yang kedua itu power adapter AC atau DC. Power adapter AC atau DC memungkinkan Anda untuk mengkonversi daya AC bertegangan tinggi dari sumber listrik utama ke daya DC bertegangan rendah yang tersedia pada laptop. Yang ketiga itu CMOS baterai atau RTC baterai. Setiap laptop pasti memiliki baterai CMOS, juga dikenal sebagai RTC baterai. Baterai ini terhubung langsung ke mainboard laptop dan membantu mempertahankan pengaturan penting BIOS seperti sistem waktu, tanggal, konfigurasi BIOS walaupun laptop dimatikan atau bahkan ketika baterai utama dikeluarkan. Yang keempat yaitu mainboard. Nah, ini merupakan mainboard dari sebuah laptop. Mainboard adalah salah satu komponen utama pada sebuah laptop. Semua komponen internal yang terhubung ke sistem board ini, motherboard laptop selalu disesuaikan dengan spesifikasi model. Dengan kata lain, Anda tidak dapat mengganti mainboard suatu brand laptop dengan mainboard brand yang lain karena spesifikasinya masing-masing itu berbeda. Selanjutnya itu prosesor. Ini merupakan tempat dipasangkannya prosesor. Ini prosesor yang sudah kita lepas dari tempatnya. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari sebuah komputer laptop. Nah, prosesor adalah salah satu komponen utama dalam laptop.
Prosesor terhubung langsung ke mainboard melalui soket prosesor atau soket CPU. Nah, selanjutnya itu cooling fan atau heatsink. Cooling fan merupakan bagian dari cooling system pada sebuah laptop. Fan ini akan membantu mendinginkan heatsink dan akhirnya mendinginkan chipset yang ada di mainboard, termasuk prosesor. Ini disebut cooling fan-nya. Dari cooling fan ini mengalirkan suatu pendingin melalui heatsink. Nah, ini heatsink. Nah, dan heatsink inilah si prosesor ini didinginkan. Di sini mungkin terdapat perbedaan antara cooling fan di CPU dan di laptop. Perbedaannya kalau di laptop di CPU itu si cooling fan berada di atas prosesornya itu sendiri, jadi dia langsung mengarahkan arus dingin ke bawah prosesor. Tapi kalau di laptop, jadi dia harus melalui heatsink. Selanjutnya itu RAM. Ini merupakan tempat untuk menempatkan RAM. Ini RAM yang sudah kita lepas dari tempatnya. Nah, RAM atau sebuah memori laptop yang juga dikenal sebagai Random Access Memory adalah penyimpanan data sementara. Ketika Anda mematikan laptop, semua informasi yang tersimpan dalam sebuah modul RAM akan hilang. Lebih banyak memori yang diinstal ke laptop akan memberi Anda kinerja lebih cepat dan lebih baik. Jadi ini fungsinya hanya sementara. Selanjutnya itu hard drive atau hard disk. Ini merupakan tempat untuk menyimpan hard drive atau hard disk. Nah, selanjutnya kita lepaskan. Nah, ini merupakan hard disk yang sudah dilepas dari tempatnya. Kebanyakan laptop menggunakan hard drive 2,5. Laptop yang lebih tua menggunakan ID hard drive. Laptop yang lebih baru menggunakan hard drive SATA. Ini merupakan hard drive dari jenis SATA. Nah, hard drive SATA dan IDE tidak dapat dipertukarkan. Mereka memiliki konektor yang berbeda. Jika laptop Anda menggunakan IDE hard drive, Anda tidak dapat menggantinya dengan drive SATA. Konektor pada drive Anda tidak akan cocok dengan konektor pada motherboardnya. Selanjutnya, CD atau DVD RW atau Rewritable Optical Drive. Ini cara melepasnya. Nah, ini merupakan hard DVD RW yang sudah dilepas, berfungsi untuk membaca data audio video yang ada pada keping CD atau DVD. Selain membaca hardware ini, juga bisa digunakan untuk merekam atau menulis ke dalam kepingan CD atau DVD. Selanjutnya itu video card atau VGA card dan port VGA. VGA adalah komponen laptop yang bertanggung jawab untuk menampilkan gambar pada layar laptop maupun pada keluaran proyektor melalui port VGA. Nah, ini merupakan port VGA pada kebanyakan laptop. Kini VGA card diintegrasikan ke mainboard. Jika video card mengalami kerusakan, maka Anda harus mengganti semua motherboardnya. Dan ini merupakan VGA card itu sendiri. Selanjutnya yaitu wireless card, atau yang lebih dikenal sebagai WLAN, wireless LAN, adalah komponen yang membantu Anda untuk dapat terkoneksi ke jaringan lokal maupun internet tanpa harus menggunakan kabel atau wireless. Selanjutnya akan dijelaskan tentang port USB. Ini merupakan komponen port USB, merupakan media input dan output, biasanya digunakan untuk USB mouse, flash disk, USB modem, printer, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya speaker and sound card atau audio port. Setiap laptop mempunyai bagian untuk menampilkan suara, dapat berupa speaker atau sound card. Nah, pada kebanyakan laptop, sound card sudah terintegrasi ke dalam motherboard. Dengan kata lain, semua komponen laptop atau output audio card seperti kontrol volume, jack mikrofon, dan jack headphone ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari mainboard. Nah, ini merupakan speaker dan sound card atau audio portnya. Ini adalah penampilan dari hard disk. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari hard disk. Yang pertama di sini ada spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat. Oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Di dalam komponen hard disk, yang pertama ada logic board. Logic board merupakan papan pengoperasian pada hard disk, di mana pada logic board terdapat BIOS hard disk. Ini BIOSnya, sehingga hard disk pada saat dihubungkan ke motherboard secara otomatis mengenai hard disk tersebut, seperti Mac Store,
CJ, dan lain-lain. Selain tempat BIOS, hard disk logic board juga tempat switch atau pendistribusian power supply dan data dari hard disk ke motherboard untuk key control oleh prosesor. Di logic board, di sini ada komponen IDE connector. Yang panjang IDE connector adalah kabel penghubung antara hard disk dengan motherboard untuk mengirim atau menerima data. Selanjutnya di sini ada setting jumper. Setiap hard disk memiliki setting jumper, fungsinya untuk menentukan kedudukan hard disk tersebut. Dan ada power connector. Power connector adalah sumber arus yang langsung dari power supply. Selanjutnya di komponen hard disk ada head, ini yang ujung, namanya head. Head yaitu komponen hard disk yang mempunyai fungsi sebagai piranti pembaca dan juga penulis pada hard disk, yang dimana setiap platter akan dilengkapi dengan 2 buah head hard disk yang berada di atas dan juga di bawahnya. Cepat atau tidaknya proses pembacaan serta penulisan oleh head akan sangat tergantung kondisi sektor pada platter. Selanjutnya, di sini ada actual axis yang bulat kecil nih. Actual axis merupakan sebuah gagang atau media yang menyangga head supaya dapat berada di atas atau di bawah platter. Selanjutnya, ada ribbon cable yang berfungsi sebagai penghubung antara head dengan logic board, yang dimana setiap dokumen atau data yang dibaca oleh head akan dikirimkan ke logic board untuk selanjutnya dikirim ke motherboard supaya proses data tersebut sesuai dengan masukan atau input yang diterima.